Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Tetap semangat belajar dong. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang persamaan eksponensial. Ini merupakan lanjutan pada video sebelumnya, di mana kita sudah belajar 3 bentuk persamaan eksponensial. Nah, sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk yang lain. Untuk lebih jelasnya, yuk mulai disimak materinya. Bentuk yang keempat, Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx. Nah, untuk bentuk yang ini, itu baik bilangan pokok maupun eksponennya merupakan fungsi yang memuat variabel x. Di sini tampak bahwa bilangan pokoknya sama. Ini Hx, di ruas kanan juga Hx, namun eksponennya yang berbeda. Nah, jika Hx pangkat Fx sama dengan Hx pangkat Gx, maka kemungkinannya sebagai berikut. Yang pertama, Fx sama dengan Gx. Maka eksponennya kita sama dengan kan, karena ini bilangan pokoknya sudah dalam bentuk yang sama. Yang kedua, Hx sama dengan 1. Kenapa kok Hx sama dengan 1? Kita tahu bahwa 1 pangkat berapapun itu akan sama dengan 1. Yang ketiga, Hx sama dengan 0 dengan syarat Fx dan Gx keduanya positif. Nah, untuk 0 pangkat positif itu hasilnya akan sama dengan 0. Kenapa kok harus pangkat yang positif? Karena 0, saya tuliskan di sini, 0 pangkat 3. Itu hasilnya 0. Nah, akan juga sama dengan 0 pangkat 5. 0 pangkat 5. 5 ini juga positif kan? 0 pangkat 5 hasilnya juga akan sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan 0 yang pangkat negatif? Misalkan 0 pangkat min 2. Nah, untuk pangkat negatif, maka kita perlu merubahnya menjadi pangkat positif dengan menyatakan 1 per 0 pangkat 2. Nah, untuk bentuk 0 pangkat 2 itu kan 0. Maka ini sama dengan 1 per 0. Nah, ini kan pecahan dengan penyebut 0. Pecahan dengan penyebut 0 itu merupakan bentuk tak tentu. Karena ini bentuk tak tentu, maka ini di luar konteks kita. Jadi nggak boleh. Sehingga syaratnya adalah pangkatnya harus positif, tidak boleh negatif. Selanjutnya untuk yang keempat, Hx sama dengan min 1 dengan syarat Fx dan Gx keduanya ganjil atau keduanya genap. Nah, untuk syarat yang keempat ini, misalkan min 1 pangkat 3. Negatif kalau pangkatnya ganjil itu akan tetap negatif. Sehingga ini tetap min 1. Begitu juga untuk negatif min 1 pangkat 5. Nah, 5 ini kan juga ganjil. Maka hasilnya juga akan min 1. Nah, bagaimana kalau negatif pangkatnya genap? Misalkan min 1 pangkat 2. Nah, ini kan pangkatnya genap. Kalau negatif pangkatnya genap, maka hasilnya positif, yaitu 1. Begitu juga untuk misalkan min 1 pangkat 4. 4 ini kan juga genap, maka hasilnya akan positif, 1. Nah, sehingga di sini Hx-nya boleh sama dengan min 1 dengan syarat pangkatnya keduanya ganjil
Ya, kalau keduanya ganjil akan menghasilkan min 1, sama-sama min 1. Atau keduanya genap. Kalau keduanya genap akan menghasilkan positif, positif 1. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari X min 10 pangkat X kuadrat min 9 sama dengan X min 10 pangkat 3 min X. Nah, ini kelihatan ini kalau bilangan pokoknya sama, ya. Tapi memuat variabel X. Begitu juga untuk eksponennya, ini juga fungsi dalam X memuat variabel X, namun ini eksponennya berbeda. Maka tadi ada berapa kemungkinannya? Ada 4. Yang pertama kita samakan aja eksponennya. Fx sama dengan Gx. Sehingga di sini x kuadrat min 9 sama dengan 3 min x. Ini min x-nya kita pindah ke kiri jadi plus x. 3-nya kita pindah ke kiri jadi min 3. Min 9, min 3, min 12. Kuas kanannya kita buat 0. Kemudian ini kan bentuknya persamaan kuadrat. Kita faktorkan. Jadinya x plus 4, x min 3. Ya, bener ya. Berapa kali berapa min 12 kalau dijumlah 1. 4 sama min 3. Maka x plus 4 sama dengan 0 atau x min 3 sama dengan 0. X sama dengan min 4 atau x sama dengan 3. 4 positif pindah ke kanan jadi negatif. Ini min 3 pindah ke kanan jadi positif. Oke, kemungkinan yang kedua, apa tadi? Hx sama dengan 1. Hx itu yang bilangan pokoknya. Ya, karena 1 pangkat berapapun, hasilnya 1. Ini berarti x min 10 sama dengan 1. Sehingga x sama dengan 11. 10 pindah ke kanan. 1 plus 10. 11. Kemungkinan yang ketiga apa tadi? Hx sama dengan 0. Syaratnya apa? Pangkatnya harus positif. Tadi ya, 0 pangkatnya harus positif. Kalau dia pangkatnya negatif, bentuknya tak tentu. Hx-nya itu tadi yang ini, bilangan pokoknya, x min 10 sama dengan 0. Sehingga x sama dengan 10. Nah, karena ada syarat, maka harus kita cek syarat keduanya positif. Kedua pangkatnya maksudnya ini ya. Kita cek. Untuk F10, ini X kuadrat min 9 ya, Fx-nya. Kita masukkan X-nya diganti 10. Jadi 10 kuadrat dikurangi 9. 10 kuadrat itu 100, 100 kurangi 9, itu 91. 91 lebih besar dari 0, ya positif. Kemudian sekarang kita cek untuk yang Gx. G10, nih. 3 min X, X-nya kita masukkan 10. 3 dikurangi 10. 3 dikurangi 10 itu min 7. Nah, ini min. Min itu kurang dari 0. Karena untuk Gx-nya tidak positif, berarti dia tidak memenuhi. Maka X sama dengan 10 ini bukan penyelesaian. Oke. Selanjutnya kemungkinan yang keempat tadi Hx sama dengan min 1. Ini ada syaratnya lagi ya. Keduanya ganjil atau keduanya genap. Kita masukkan dulu Hx-nya X min 10 sama dengan min 1, maka X sama dengan 9. Ini pindah ke kanan, min 1 tambah 10, 9. Jangan lupa cek syarat keduanya ganjil atau genap. Kita cek dulu untuk F9. F itu yang ini. Eksponen yang X kuadrat min 9. Kita masukkan X-nya diganti 9. 9 kuadrat dikurangi 9. 9 kuadrat itu 81 dikurangi 9, 72. Genap. Oke, kita cek G-nya. G9. G itu yang ini ya. 3 min X. X-nya dimasukkan 9. 3 dikurangi 9, min 6. Oke, min 6 ini juga genap. Nah, karena kedua-duanya genap, maka X sama dengan 9 ini memenuhi. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya siapa saja? Kita tuliskan, himpunan penyelesaian bisa disingkat HP, sama dengan
min 4, kemudian 3, terus 9, dan 11. Min 4, 3, 9, 11. 10, karena dia tidak memenuhi, maka jangan dimasukkan ke HP. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, bentuk yang kelima. Bentuk fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx. Nah, ini sama, hampir mirip dengan yang tadi. Bukan sama ya, cuman mirip. Untuk bilangan pokok dan eksponennya sama-sama dalam fungsi x. Ya, memuat variabel x. Namun, di bentuk yang keempat tadi, bilangan pokoknya yang sama. Kalau di bentuk yang kelima ini, eksponennya yang sama. Oke. Jika fx pangkat hx sama dengan gx pangkat hx, maka kemungkinannya sebagai berikut. Nah, ini kan eksponennya yang sama. Maka, ini bilangan pokoknya kita sama dengankan. Kemungkinan yang pertama, fx sama dengan gx. Kemudian kemungkinan yang kedua, fx sama dengan min gx. Dengan syarat hx genap. Nah, kenapa kok syaratnya hx genap? Oke. Untuk fx sama dengan gx. Misalkan katakanlah saya ambil 3. 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 kita tahu bahwa hasilnya 9. Ya. Nah, misalkan saya tulis bentuk negatif dari 3 itu kan min 3. Min 3 pangkat 2. Berapa min 3 pangkat 2? Juga 9. Nah, ini padahal di sini positif, di sini negatif. Tapi asalkan pangkatnya itu genap, maka hasilnya akan positif. Nah, makanya di sini fx boleh sama dengan min gx dengan syarat hx genap. Hx itu pangkatnya ya, pangkatnya genap. Nih. Bentuknya kemungkinan yang ketiga, hx sama dengan 0 dengan syarat fx tidak sama dengan 0 dan gx tidak sama dengan 0. Nah, ini hx itu pangkatnya ya. Pangkatnya sama dengan 0. Syaratnya fx itu bilangan pokok yang di ruas kiri, gx bilangan pokok yang di ruas kanan. Tidak boleh sama dengan 0. Misalkan, kita tahu ya kalau berapapun pangkat 0, hasilnya sama dengan 1. Ya, 3 pangkat 0. Itu berapa? 1 kan? Akan sama dengan 5 pangkat 0. Iya. Ini sama kan? Sama-sama berapa? 1. Kenapa kok fx tidak boleh sama dengan 0, gx tidak sama dengan 0? Nah, untuk bentuk 0 pangkat 0 ini adalah bentuk tak tentu. Nah, ini tak tentu itu di luar konteks kita ya. Nggak boleh, jadi syarat sifat yang kemarin A pangkat 0, kan A elemen bilangan real, A tidak sama dengan 0. Berarti ini nggak boleh 0 bilangan pokoknya. Oke, contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat plus 2x min 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5 sama dengan x plus 3 pangkat x kuadrat min 4x min 5. Nah, ini baik bilangan pokok maupun eksponennya merupakan fungsi yang memuat variabel x. Di sini tampak bahwa eksponennya yang sama. Ya. Maka kemungkinan yang pertama tadi apa? Fx sama dengan gx. Bilangan pokoknya kita sama dengan kan. Ini fx-nya ya, ini gx-nya. Maka x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan x plus 3. Kita jadikan di ruas kiri, ruas kanannya dibuat 0, x-nya pindah ke kiri jadi min. X kuadrat 2x min x, berarti plus x. 3-nya pindah ke kiri jadi min 3, min 3, min 6. Kemudian ini kita faktorkan.
X plus 3, X min 2. Berapa kali berapa min 6 kalau dijumlah 1. Bener ya, 3 sama min 2. Sehingga X plus 3 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka X sama dengan min 3. 3 pindah ke kanan jadi min. Atau X sama dengan 2. Min 2 pindah ke kanan jadi plus. Kemudian kemungkinan yang kedua tadi, Fx sama dengan min Gx. Awas ada syaratnya ya ini nanti. Fx-nya kan yang ini, x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan min x plus 3. Kita pindah ke kiri. Tadi jadi plus x kuadrat plus 2x plus x. Berarti nanti plus 3x. Min 3 plus 3, berarti 0. Jadi tinggal x kuadrat plus 3x sama dengan 0. Kita faktorkan x plus 3. Maka x-nya sama dengan 0 atau x sama dengan min 3. Ya, x plus 3 sama dengan 0 kan x sama dengan min 3. Ini tadi syaratnya apa? Syaratnya pangkatnya harus genap. Ya. Cek syarat hx harus genap. Hx itu yang ini, x kuadrat min 4x min 5. Kita cek untuk yang x sama dengan 0, berarti h0. X-nya ini kita substitusikan 0. 0 kuadrat min 4 kali 0 min 5. Sama dengan min 5 ya. Nah, apakah min 5 ini genap? Enggak, ini ganjil kan? Maka untuk X sama dengan 0, dia tidak memenuhi. Kemudian sekarang kita cek untuk X sama dengan min 3. Kita cek H min 3-nya. Substitusikan X-nya min 3. Min 3 kuadrat, min 4 kali min 3, min 5. Min 3 kuadrat ini 9. 9, min 4 min 3 plus 12. 9 plus 12, 21. 21 kurangi 5, 16. 16 ini apakah genap? Ya, berarti dia memenuhi. Oke, yang 0 ini enggak ya, yang min 3 ya. Kemudian kemungkinan yang ketiga tadi, Hx sama dengan 0. Hx itu pangkatnya ya. Pangkatnya boleh sama dengan 0, tapi ada syaratnya tadi. Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak sama dengan 0. Oke, kita masukkan Hx x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Difaktorkan berapa kali berapa min 5 kalau dijumlah min 4. Min 5 plus 1 ya. X min 5, X plus 1 sama dengan 0. Maka X min 5 sama dengan 0 atau X plus 1 sama dengan 0. Sehingga X sama dengan 5. Pindah ke kanan. Atau X sama dengan min 1. Nah, cek syarat. Fx tidak sama dengan 0 dan Gx tidak boleh sama dengan 0. Untuk Fx yang ini ya, X kuadrat plus 2X min 3. Kita substitusikan X sama dengan 5. Berarti F5. 5 kuadrat plus 2 kali 5 min 3. Ini 25 ditambah 10. 35 kurangi 3. 32. 32 tidak sama dengan 0 kan? Oke. Kemudian dicek yang G5. G itu yang ini Gx. Ini diganti 5. 5 tambah 3. 8. 8 juga tidak sama dengan 0 kan? Berarti untuk X sama dengan 5 ini memenuhi. Kemudian sekarang kita cek yang X sama dengan min 1. Kita substitusikan F min 1 dan G min 1-nya. Min 1 kuadrat 1. 2 kali min 1 min 2. 1 min 2 min 1. Min 1 min 3 min 4. Tidak sama dengan 0 kan? Untuk Gx-nya G min 1. Berarti min 1 tambah 3. 2. 2 juga tidak sama dengan 0. Karena kedua-duanya tidak sama dengan 0, berarti X sama dengan min 1 ini juga memenuhi. Nah, maka himpunan penyelesaian dari ketiga kemungkinan tadi siapa saja? Kemungkinan yang 1, 2 tadi ada min 3 dan 2 ya. Berarti kalau kita kumpulkan semuanya, tadi kan min 3 sama 2. Nah, yang ini ada min 1 sama 5. Berarti keseluruhannya min 3, min 1,
2, dan 5. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekian penjelasan pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.